Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang kitab Aqidatul Awam beserta syarah dan dalil-dalilnya. Pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas beberapa tema yang intinya adalah secara global masuk dalam rukun iman yang ada 6. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada penutup dari pembahasan kitab ini. Dalam baiknya pengarang mengatakan khotimatun fi dzikri baqil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi. Inilah penutup tentang hal-hal yang harus diimani dari apa saja yang sudah kita bahas dari awal hingga saat ini, termasuk sudah kita bahas kurang lebih selama hampir 1 tahun. Kemudian baik selanjutnya pengarang menambahkan Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila. Nabi Muhammad telah diutus kepada seluruh alam ini sebagai rahmat dan karunia Allah. Maka dalam kajian-kajian yang lain bahwa Islam itu hadir rahmatan lil alamin, karena Nabi Muhammad diutus untuk rahmatan lil alamin, untuk rahmat di seluruh alam, bukan hanya umat Islam saja tetapi manusia secara umum, bahkan makhluk-makhluk yang lain sebagaimana jin dan sebagainya. Lalu kemudian pengarang menambahkan Abu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashimun Abdul Manafi yantasib. Nabi Muhammad bapaknya adalah Abdullah, kakeknya adalah Abdul Muttalib, dan kemudian kakeknya lagi adalah Hashim dan Abdi Manaf. Setidaknya kita tahulah siapa bapaknya Nabi Muhammad, siapa kakeknya, dan siapa buyutnya. Setidaknya sedikit tahu, meskipun kita tidak bisa atau tidak mampu untuk memahami secara penuh. Dan kalau kita berkenan, mungkin kita akan membahasnya pada pembahasan sirah nabawiyah atau sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi kita Muhammad, ibunya adalah wa ummuhu Aminatuz Zuhriyah arda'atu Halimatus Sya'diyah. Ibunya bernama Aminah dari suku Zuhrah, dan kemudian Nabi Muhammad kecil disusui oleh Halimatus Sya'diyah. Maka kalau kita tengok sejarah nanti, kalau sekarang mungkin ada orang-orang donor ASI dan sebagainya. Kalau dulu itu memang belum ada susu formula. Jadi kalau orang-orang kaya atau orang-orang pemuka-pemuka itu biasanya ketika anaknya lahir, ya tidak diminumin susu formula, tapi susu ASI dari ibu yang bersedia memberikan susu ASINya, tetapi diupah, jadi dibayar. Itu lebih jelas. Tidak semua ibu itu dicampur-campur ASINya, tidak. Jadi jelas nanti siapa saudara sepersusuan, siapa ibu susunya. Jadi kalau sekarang kan kita lihat ada fenomena donor ASI, antar ASI dan sebagainya, akan tetapi tidak jelas ini ASI siapa dari siapa. Nanti ketika ada pernikahan anaknya itu berbahaya, bisa nanti campur aduk, tidak jelas. Maka kalau di sini Nabi sudah jelas sekali bahwa yang menyusui adalah Halimatus Sya'diyah, maka otomatis anak-anak dari Halimatus Sya'diyah atau orang-orang yang disusui oleh Halimatus Sya'diyah menjadi saudara sepersusuan daripada Nabi Muhammad ini. Kalau perempuan maka haram dinikah atau haram dinikahi, atau maksudnya menjadi muhrim gitu. Kemudian di mana Nabi Muhammad lahir? Mauliduhu bi Makkahal Aminah
Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah haji, umroh, itu ya sekitar Masjidil Haram yang biasanya orang sering ngumpul di situ biasanya. Tetapi tempat itu ditandai dengan sekarang dijadikan perpustakaan di dekat Masjidil Haram, atau dikatakan maktab apa gitu, agar untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan ritual, karena kadang-kadang orang yang terlalu itu bisa keliru nanti ke Mekah malah ini kan gitu. Akan tetapi ya setidaknya kita tahu di sekitar Masjidil Haram di situ kelahiran Nabi Muhammad, kemudian nanti ada rumahnya Khadijah dan sebagainya. Akan tetapi itu sudah tidak ada wujudnya saat ini karena terkena pelebaran kompleks Masjidil Haram. Kemudian wafatuhu bi Thaibatal Madinah, dan wafatnya Nabi Muhammad itu di Madinah, di rumahnya Aisyah. Rumahnya Aisyah itu sekarang menjadi, yaitu makamnya Nabi Muhammad itu rumahnya Aisyah atau rumahnya Nabi Muhammad di Madinah, yaitu jadi antara rumah Nabi Muhammad dengan mimbarnya itu kan disebut namanya Raudhah. Nah, kalau dulu itu kalau kita bayangkan rumahnya Nabi Muhammad di sebelah sana, di sini pengimamannya gitu. Jadi antara rumahnya Nabi Muhammad dengan pengimaman Masjid Nabawi waktu itu, yaitu Raudhah namanya. Maka sampai sekarang kan ada tempat-tempat mustajabah baik di Makkah, baik di Madinah itu ada. Kemudian atama qablal wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina. Baginda Nabi Muhammad mendapat wahyu ketika genap berusia 40 tahun, dan kemudian wafat ketika usianya lebih atau melebihi 60 tahun. Di dalam catatan-catatan Nabi Muhammad diperkirakan menerima wahyu pertama itu ya sudah pernah saya sampaikan ketika tentang nabi-nabi, sekitar yang 40 tahun hitungan Qamari atau hitungan rembulan, tahun Qamari bukan tahun Syamsi. Kemudian beliau meninggal sama sekitar 63 tahun hitungan Qamari. Kemudian bait selanjutnya wasab'atun auladuhu faminhumu salasatun minadz dzukuri tufhamu. Setidaknya kita bisa memahami secara global dari bait-bait ini, karena inti dari kitab Aqidatul Awam itu sudah selesai, sebagaimana yang saya singgung di pertama kali bahwa Aqidatul Awam ini dikarang oleh Syekh Marzuki ini berdasarkan atau akibat beliau bermimpi ketemu baginda Rasulullah, kemudian disuruh menyebutkan, coba kamu bacakan bait-bait yang menyelamatkanmu gitu kan. Kemudian apa itu ya Rasul? Kemudian ada seorang sahabat dalam mimpinya itu membacakan itu kepada Syekh Marzuki. Kemudian ketika bangun maka ditulislah sama Syekh Marzuki, dan kemudian itu ditambahi oleh Syekh Marzuki. Setelah tadi bait-bait yang saya bacakan hari ini adalah tambahan dari Syekh Marzuki, jadi sudah di luar kewajiban tentang pengetahuan akidah. Wasab'atun auladuhu faminhumu, kita setidaknya harus mengerti putranya Nabi Muhammad itu ada berapa. Wasab'atun auladuhu, anaknya ada 7. Faminhumu salasatun minadz dzukuri tufhamu, 3 dari 7 itu adalah laki-laki. Siapa? Qasim wa Abdullahi wa Thayyibu wa Tahirun bidzaini dza yulaqabu. Anaknya yang laki-laki 3 orang, namanya yang pertama adalah Qasim, yang kedua adalah Abdullah. Maka Nabi Muhammad juga punya julukan Abul Qasim. Ini karena anaknya yang pertama itu namanya Qasim. Jadi karena kalau kita di Jawa mungkin sama. Jadi kalau anak pertama itu jadi nama panggilan bapaknya biasanya gitu. Ya mungkin tidak jauh dari itu. Atahu Ibrahimu min Sariyah fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah. Anak laki-laki yang ketiga adalah Ibrahim. Ibrahim itu ada juga yang menjadi nama anak dari Nabi Muhammad dari istri yang bernama Mariyatul Qibtiyah.
Mariatul Qibtiyah ini adalah orang Mesir yang diberikan ketika habis perang kalau nggak salah itu. Jadi hadiah dari Mesir, kemudian melahirkan Ibrahim. Kemudian wa arba'um minal inasi tudkaru ridwanu rabbi lil jami'i yudkaru, dan 4 dari 7 tadi adalah perempuan. Siapa saja nama anak-anak perempuan itu? Fatimah Zahra'u ba'luha Ali. Yang pertama adalah Fatimah Az-Zahra, istrinya Sayyidina Ali. Wabnahuma Asibtoni Fadluhum Jali, dan anak keduanya atau kedua anaknya Hasan dan Husain merupakan cucu Rasulullah yang mungkin anggaplah cucu kesayangan Rasulullah, Hasan dan Husain. Kemudian anak perempuan yang lain Fazainabun wa ba'duha Ruqayyah wa Ummu Kulsumin Zakat Radiyah. Kemudian ada nama anak perempuan Rasul itu adalah Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulsum atau Ummu Kalsum. Jadi 4 dari 7 anak atau putra Nabi Muhammad adalah perempuan, yaitu Fatimah, Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kulsum. Sementara 3 anaknya laki-laki, Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Setidaknya kita tahu lah. Jadi kalau kita ditanya, kalau kita mencintai Nabi Muhammad, ya harusnya kita tahu detailnya. Bapaknya siapa, kakeknya siapa, ibunya siapa, anaknya siapa, dan sebagainya. Kemudian antis ini suatin wafatul Mustafa khuyirna fahtarnan nabiyil muqtafa. Kemudian istri-istri Rasul itu siapa saja namanya? Ini setidaknya juga kita harus tahu. Yang kita tidak bisa lupakan dari istri Rasul itu sudah jelas, mungkin istri yang pertama Khadijah. Nah terus setelah Khadijah meninggal, siapakah istri-istri Rasul itu yang ada? Dikatakan Aisyatun wa Khafsatun wa Saudah, Sofiyatun wa Maimunatun wa Ramlah, Indun wa Zainabun kata Juwairiyah lil mu'minina ummahatul mardiyah. Istri-istri Rasul ini dilarang atau diberi pilihan, yang ketika Rasul sudah wafat mau menjadi istrinya Rasul atau tidak nanti di surga. Kalau mau jadi istri Rasul maka dilarang menikah dengan orang lain, dan orang-orang mukmin pun dilarang menikahi istri-istri Rasul itu. Siapa saja istrinya? Aisyah, istri yang kedua Aisyah. Kemudian Hafsah, Aisyah putrinya Abu Bakar, Hafsah putrinya Umar kalau nggak salah, Umar. Wa Saudah, dan Saudah, jadi Aisyah, Hafsah, Saudah. Kemudian ada Sofiyah, ada Maimunah, kemudian ada Ramlah, Indun wa Zainabun kada Juwairiyah lil mu'minina ummahatul mardiyah. Ada Hindun, Zainab, kemudian juga Juwairiyah. Mereka adalah ibu-ibu yang diridhoi bagi orang-orang yang beriman. Jadi ada 9 istri-istri Rasul yang setelah wafatnya Rasul itu masih ada. Jadi ada 9 istri Rasul yang masih ada setelah wafatnya Rasul. Jadi sebelum, kalau ditambah nanti ada Khadijah sama Mariatul Qibtiyah, jadi kira-kira 11 istrinya. Kemudian Hamzah tu ammuhu wa Abbasun kada ammatuhu Sofiyatun da tahdida. Nama pamannya siapa? Nama pamannya adalah diantaranya Hamzah dan Abbas. Ini yang paman yang seiman. Nanti ada paman yang tidak seiman, Abu Jahal, Abu Thalib, dan lain-lain lah, kira-kira seperti itu. Dan kemudian ammatuhu Sofiyah, tantenya adalah Sofiyah. Wa qabla hijratin Nabil Isra, sebelum Nabi hijrah, Nabi mengalami fenomena yaitu Isra. Mimmakatin lailan likutsin yudra, dari Mekah menuju Baitul Maqdis
pada waktu malam, yang kita mungkin sudah paham tentang itu, sudah sering diperingati. Pada Isra'in urujulis sama hatta ra'an Nabi Rabban kalama. Setelah Nabi Isra kemudian Mi'raj ke langit atau ke Sidratul Muntaha dan selanjutnya. Min ghairi kaifin wa khisarin wa tarat alaihi khamsan ba'da khamsina farat. Isra Mi'raj kita sudah tahu. Kemudian di ujungnya langit Nabi sendirian menuju pada Allah. Kemudian fa'auha di dalam surat An-Najm, fa'auha ila abdihi ma'auha, gitu ya, dalam surat An-Najm nanti bisa dilihat. Kemudian Allah mewahyukan kepada hambanya apa yang harus diwahyukan, kan kira. Maka intinya adalah sholat. Maka di dalam akidah kita Nabi itu bisa atau bertemu kepada Allah di dalam Mi'raj itu. Bila kaifa min ghairi kaifin, tanpa bagaimana, karena kita tidak bisa membayangkan cara atau sistem yang dipakai di dalam pertemuan itu. Min ghairi kaifin wa khisarin wa tarat, tidak membayangkan bagaimana caranya dengan gambaran yang sempit. Allah mewajibkan kepada kita alaihi khamsan, kepada kita sholat 5 waktu yang sebelumnya adalah 50 waktu. Jadi awalnya 50 fardu, kemudian kita diperingan menjadi 5 fardu dalam sehari semalam. Wa balaghal ummata bil isra wa fardhi khamsatan wa fardhi khamsatin bilang tira. Peristiwa Isra telah disampaikan kepada umatnya dan kewajiban sholat juga disampaikan. Waqad wasa zidiku bitasdiqilah wa bil uruji sidku wa fa'ahlahu. Orang yang pertama mempercayai dan percaya betul apa yang disampaikan setelah Nabi Isra dan Mi'raj adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka kemudian mendapat julukan As-Siddiq itu karena dia apapun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, Abu Bakar itu tidak pernah meragukannya, yakin, percaya betul. Maka itulah dikatakan Abu Bakar Siddiq itu orang yang tokoh yang sangat penting bagi Nabi, karena dia itu yang selalu membackup ketika Nabi mendapat sesuatu yang harus disampaikan kepada umatnya. Wa hadhihi aqidatun mukhtasarah walil awami sahlatun muyassarah. Inilah akidah yang sangat ringkas dan mudah dipahami oleh orang-orang yang awam. Nabi mutilka Ahmadul Marzuki man yantami lis-shadiqil masduki. Penyusunnya adalah Syekh Ahmad Marzuki yang ada hubungan nasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi wa sallama ala nabi khairi man qad allama. Segala puji bagi Allah dan salawat salam atas baginda Nabi besar Muhammad, sebaik-baik insan yang telah mengajarkan akidah ini. Wal ali wasahbi wa kullu mursyidi wa kulli man bi khairin hadi yahtadi. Demikian juga atas keluarga, para sahabat Nabi dan setiap orang yang memberi petunjuk dan setiap orang yang telah mengikuti petunjuk itu dengan baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu mungkin penutup dari kajian kita selama 1 tahun. Nanti kita akan pada kesempatan berikutnya mungkin kita akan membahas kitab-kitab yang lain. Barangkali kita menjadikan kajian ini mendapat inspirasi, mendapat tambahan ilmu, dan nanti kita mungkin ada hal-hal yang timbul dari apa yang disampaikan di sini. Kemudian kita punya rasa ingin tahu, jadi kita belajar lagi untuk mengenal hal-hal yang harus kita lakukan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, barangkali dari bapak-bapak ada yang ingin ditanyakan selama ini dari kajian Jumat ini, barangkali tentang aqidatul awam atau tentang apa saja, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Jika tidak, saya selaku pengisi acara, pengisi materi selama ini, barangkali ada kesalahan-kesalahan pembacaan, kesalahan-kesalahan pengertian. Ketika ditemukan pengertian yang lebih benar, maka mungkin itu kesalahan dari saya, dan apabila ada kebenaran dan kebaikan, tentunya itu dari Allah untuk kita semua.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.